Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Mustaan Basran, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Kedepankan transparansi rekrutmen tim sel Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu RI membuka pendaftaran tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi periode 2022-2027 di 25 provinsi. Pendaftaran dan penyampaian dokumen persyaratan hanya dibuka selama 6 hari, tepatnya pada 4 hingga 9 Mei 2022. Tim sel yang akan bertugas menyeleksi komisioner Bawaslu di 25 provinsi termasuk Lampung itu terbuka untuk masyarakat luas dengan latar belakang akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat. Tiap-tiap tim sel berjumlah 5 orang. Mengacu pada pengumuman Bawaslu RI, setidaknya terdapat 10 persyaratan yang harus terpenuhi. Di antaranya, tidak pernah menjadi anggota partai politik, tidak pernah menjadi anggota tim kampanye calon legislatif, calon presiden, dan calon kepala daerah dalam 5 tahun terakhir. Semua persyaratan itu dengan tegas mewajibkan tim sel Bawaslu Provinsi haruslah figur yang independen dan jauh dari politik praktis. Sehingga 75 komisioner Bawaslu terpilih di 25 provinsi itu nantinya merupakan produk unggul yang tegak lurus pada kode etik. Dan sudah tentu pula harus menjunjung tinggi 12 azas penyelenggara pemilu, meliputi mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Untuk mencapai itu, rekrutmen tim sel harus berlangsung transparan, independen, profesional, dan menjunjung tinggi integritas. Sesungguhnya, dari bibit yang bagus akan tumbuh pohon yang berkualitas. Jika tim sel seorang pribadi yang independen, profesional, dan berintegritas, komisioner Bawaslu terpilih nantinya pun akan menjunjung tinggi hal yang sama. Sebaliknya, jika tim sel hanya diisi oleh perwakilan setiap kelompok, tanpa memperhatikan kualitas, independensi, profesionalitas, dan integritas, hasilnya juga akan buruk. Sejatinya, baik buruk komisioner terpilih menjadi pertaruhan reputasi dan nama baik tim sel. Masih melekat dalam ingatan kita adanya mantan komisioner Bawaslu periode 2008-2012, Agustiani Tio Feidelina, dan komisioner KPU Wahyu Setiawan yang tertangkap tangan KPK atas kasus suap terkait penetapan anggota DPR 2019-2024 melalui mekanisme pergantian antar waktu. Ada pula 3 anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan atas kasus korupsi penyimpangan dana hibah tahun anggaran 2020. Masyarakat tentu tidak ingin kasus serupa terulang. Lantas, tak pula berlebihan bila masyarakat menginginkan proses seleksi tim sel Bawaslu dilakukan secara transparan. Publik ingin mengetahui jumlah pendaftar dan alasan mereka terpilih menjadi tim sel. Tak pula salah bila rakyat menginginkan Bawaslu membuat indikator yang jelas untuk anggota tim sel yang layak terpilih, terutama terkait standar kompetensi manajemen dan pengawasan pemilu. Dengan demikian, anggota tim sel terpilih akan memperoleh kepercayaan publik saat memilih calon anggota Bawaslu Provinsi. Selain itu pula, Bawaslu tak boleh menutup mata dan telinga atas setiap masukan dan laporan masyarakat, utamanya rekam jejak anggota tim sel. Jika itu dipenuhi, kelima tim sel di setiap provinsi yang ditetapkan nantinya merupakan yang terbaik, yang menjunjung tinggi integritas dan independensi. Jangan sampai kecolongan. Rakyat sudah cerdas dan turut mengawasi.
Jangan salahkan rakyat jika kelak mempertanyakan reputasi dan hasil kerja Timsel, lantaran komisioner Bawaslu terpilih tersandung kasus dalam perjalanannya. Kita tentu tidak menginginkan itu terjadi. Oke, Bang Aan, apa yang jadi sorotan dalam tajuk kali ini? Kali ini kita nyoroti tentang transparansi rekrutmen Bawaslu, ya, Badan Pengawas Pemilu, sebagai salah satu penyelenggara atau pengawas pesta demokrasi. Baik, tentunya sebentar lagi ya, karena untuk Pesta Demokrasi sendiri akan ada 2 tahun lagi, yaitu tahun 2024, tetapi persiapannya memang terus dikebut dari beberapa waktu lalu tentunya. Nah, ini kan ada beberapa badan yang memiliki amanah pastinya untuk mengawasi pemilu. Sebenarnya seperti apa, Bang, menurut Abang sendiri cara terbaik kita untuk menyeleksi agar tentunya terdapat transparansi di Badan Bawaslu? Yang jelas kan gini, Bawaslu itu kan adalah badan pengawas, ya. Pengawas artinya untuk agar jalannya pesta demokrasi itu lurus dan ya menghasilkan anggota legislatif yang baik, dan menghasilkan kepala daerah yang berintegritas, menghasilkan presiden yang mampu memimpin bangsa ini ke depan, kan gitu. Artinya memang dimulai dari Bawaslu inilah mereka harus punya integritas, gitu ya. Mereka integritas artinya ada beberapa syarat. Nah, selain dari Bawaslu ini sendiri, artinya memang tim seleksinya pun harus berintegritas, gitu kan. Artinya kalau untuk menghasilkan anggota Bawaslu yang berintegritas, tim seleksinya harus berintegritas. Artinya mereka tidak pernah menjadi misalnya tidak pernah menjadi tim sel, tim pemenangan, tim pemenangan partai politik, tim pemenangan calon kepala daerah atau calon presiden gitu. Itu yang salah satunya. Artinya integritasnya tinggi. Terus kemudian mereka profesional. Profesional itu dalam arti ini adalah mereka mengerti apa-apa yang harus dikerjakan mereka, batasan-batasan yang bisa dilakukan, mana yang tidak, kan gitu. Sehingga nanti pada saat mereka memilih komisioner atau anggota Badan Pengawas Pemilu itu, mereka benar-benar lepas dari segala pengaruh, melainkan hanya dengan proporsional dan profesionalitas mereka untuk memilihnya gitu. Baik, tentunya banyak hal perlu dipersiapkan untuk menghasilkan para pemimpin yang diharapkan tentunya oleh masyarakat. Nah, kita akan lanjutkan lagi nanti ya Bang Aan. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.